Ibu punya barisan seperti ini, nak. Kalian perhatikan. Yang pertama ada 1, 4, 16. Nah, kalian perhatikan. Bilangan 1, bilangan 4, dan bilangan 16. Dia semakin berkembang ya kan. Nah, mendapatkan bilangan berikutnya itu ada caranya. Masih ingat kan? Kalau aritmatika, cara kalian mendapat suku-suku yang lain dengan cara kalau nggak ditambah ya dikurang. Pada aritmatika itu yang dinamakan beda. Beda itu nanti untuk menentukan dia itu selisih berapa-berapa. Nah, pada geometri dia prinsipnya sama. Hanya dia namanya bukan beda lagi, tetapi rasio yang disimbolkan dengan R. Nah, geometri cara mendapatkan rasio itu diperoleh dari perbandingan dua suku yang saling berurutan. Kalau aritmatika kemarin kan suku yang kedua dikurangi suku pertama, suku yang ketiga dikurangi suku kedua, seperti itu toh. Nah, kalau untuk geometri ini menggunakan perbandingan. Nah, contoh barisan pertama, kalian lihat 1 ke 4 dikali berapa? Pasti harus dikali ya. 4 ke 16 dikali berapa? Nah, dari sini kalian langsung bisa menentukan. Oh, ternyata 1 ke 4 dikali 4. 4 ke 16 dikali 16. Berarti rasionya adalah 4. Betul. Nah, itu bisa diperoleh dengan cara kalian bandingkan, coba 4/1. Itu pasti hasilnya sama, harus sama dengan 16/4, karena rasio itu harus tetap. Perhatikan 4/1, 16/4. 4/1 berapa sih, nak? 4. 16/4, 4. Nah, kesimpulannya R rasio dari barisan ini adalah 4. Lanjut, next. Saya punya bilangan 64, 16, 4, dan seterusnya. Lalu berapakah rasionya? Nah, kalian hati-hati. Bukan ini, oh 64 dibagi berapa sih hasilnya 16, tidak. Ya, tapi dikali. 64 dikali berapa? Oh, kali 2, salah. 64 kali 2 kan lah 128. Tidak. Lah, maka dapatnya R dari mana? Ya, kamu bandingkan aja. 16 ini kamu bandingkan dengan 64. 16/64. Terus atau 4/16 sama aja. Coba ya, 16/64 atas bawah bagi 16 semua. 16 bagi 16 1, 64 bagi 16 4, dapat 1/4. Atau 4/16, 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 4. Sama kan ya, nak? Nah, jadi ingat-ingat ya, nak ya. Antar sukunya diperoleh dengan cara dikalikan bilangan berapa sih. Nah, bilangan berapa sih itu yang dinamakan dengan rasio. Contoh 64 ke 16 itu dikali berapa sih? Dikali 1/4. Memang 64 dibagi 4 hasilnya 16, tetapi dibagi 4 itu berarti sama aja dengan dikali 1/4. Nah, dari sini paham ya? Maka dapat kesimpulan kalau barisannya semakin berkembang semakin naik, nah dia itu biasanya rasionya bulat. Nah, jika barisannya semakin mengecil, rasionya itu pecahan. Seperti ibu bikin seperti ini. Misalkan ibu punya 10, 5, 5/2, 5/4. Nah, jangan ibu tanya. Dan seterusnya. Berapakah rasio dari barisan ini? Tinggal kamu lihat. 10 kali berapa biar jadi 5? Bukan dibagi 2 loh ya, tapi dikali berapa? Ya, itu dikali setengah, 1/2 ya kan? 10 kali setengah kan 5. Oke, coba cek lah bener setengah ini. 5 kali setengah ya 5/2. 5/2 kali setengah ya 5/4. Seperti itu. Nah, maka kesimpulannya rasio atau R disimbolkan dengan R diperoleh dari perbandingan dua suku yang berurutan. Nah, dari sini ada unsur baru. Barisan geometri ada yang namanya R, yaitu rasio. Ingat-ingat ya ciri-ciri khasnya. Nah, ini ada dua contoh lagi.
Jadi di contoh 14 ini kalian disuruh menentukan suku pertama. Ayo, apa simbolnya suku pertama? Betul. Suku pertamanya berapa? Lalu rasionya berapa? Oke, contoh yang pertama. Di situ barisan bilangannya 1, 2, 4, 8. Nah, dari sini A-nya udah kelihatan kan? Bahwa A-nya itu 1. Lalu rasionya? Ini A-nya 1. Ini pembahasannya ya anak-anak. A-nya kelihatan 1. Nah, rasionya. Nah, rasio ini bisa diperoleh dengan cara kamu membandingkan. Suku yang kedua kamu bandingkan suku yang pertama. 2/1. Bisa juga 4/2. Bisa juga 8/4. Pasti hasilnya sama. Pilih salah satu aja. 2 bagi 1 hasilnya 2. Nah, 2 inilah sebagai rasio. Kamu cek 1 kali 2, 2 betul. 2 kali 2, 4 betul. 4 kali 2, 8 betul. Oke, next ya. Sekarang yang barisan kedua. Coba kamu lihat. 2, 6, 18, 54. Nah, di sini suku pertamanya kan udah kelihatan 2. Lalu rasionya berapa? Coba lihat. Di sini 6 ada 2. Kamu bandingkan 6/2 lah 3. Nanti dia juga sama. 8/6. Coba 18/6 berapa? Juga 3 sama. 54/18 berapa? Sama juga 3. Nah, maka rasionya diperoleh 3. Nah, sekarang kita lihat latihan 5 ya. Nah, di sini sudah ada mulai nomor 1 sampai 5 disajikan beberapa barisan bilangan geometri. Nah, di sini kalian disuruh menentukan suku pertama. Suku pertama simbolnya A ya. A-nya berapa dan rasio atau R-nya berapa. Oke, lanjut ke nomor 1. Udah kelihatan kan yang bilangan di awal itu pasti dia sebagai suku pertama U1 atau A. Nah, maka yang nomor 1 itu A-nya berapa anak-anak? A sama dengan 3. A-nya ketemu 3. Oke, next ya. Berarti R-nya berapa? Kamu cermati antar sukunya. Dari 3 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 24. Nah, kamu lihat perbandingannya itu rasionya. R-nya berarti didapatkan kali berapa sih biar 6, kali berapa sih biar 12. Nah, dikali 2. Loh, kok bisa, Bu? Iya, coba kamu bandingkan. 6/3 hasilnya 2. 12/6 2. 24/12 2. Oke, dapat ya. Terus sekarang yang nomor 2. A-nya udah kelihatan, A-nya 1. Lalu rasionya R-nya berapa? 1 ke 3, 3 ke 9, 9 ke 27. R-nya kelihatan ini, L-nya 3. Next. Nomor 3. Nah, ini kamu teliti ya. Ini bilangannya selang-seling ya. Positif, negatif, positif, negatif. Nah, berarti rasionya berapa? Kita tentukan A dulu. A-nya di sini 27. Oke. Lalu rasionya. Kalau kalian bingung, pakailah cara perbandingan itu tadi. Di 9 kamu bandingkan dengan 27. Jangan lupa tandanya ya. Bentar saya ganti spidol dulu. Min 9 dibagi min 9 dibagi 27. Nah, berapakah ini anak-anak? Atas bawah kamu bagi 9. Min 9 bagi 9 negatif 1. Min 1 per 27 bagi 9 berapa? 3. Nah, dapatlah. Jadi rasionya 1/3. Hasil ini mesti sama, bakalan tetap. Dengan kalau kamu membagikan misalkan suku ketiga dengan suku kedua sama aja. Contoh wis kita lihat di sini. Negatif 1/3 hasilnya ya min 1/3. Itu sama aja toh. Oke, next. Yang nomor 4. A-nya udah kelihatan ini juga selang-seling ya. 1 min 1, 1 min 1. Nah, dari sini A-nya udah kelihatan, A-nya 1. Nah, sekarang rasionya. Udah kelihatan rasionya itu negatif 1. Kok bisa, Bu? Iya, coba. 1 kali negatif 1. 1 ini kalikan negatif 1.
plus kali min toh. Nah, negatif 1 dikali negatif 1 balik plus lagi, positif lagi. Positif kali negatif balik ke negatif lagi. Jadi di sini R-nya negatif 1. Lanjut. Nomor 5, ini 2 ya anak tadi. 2 ke negatif 4, 4 negatif 4 ke 8, 8 ke min 16. Kita tentukan A dulu, A-nya itu 2. Nah, rasionya sekarang berapa rasionya? 2 ke negatif 4 kali berapa sih? Atau negatif 4 dibagi 2 itu berapa? 8 dibagi negatif 4 itu berapa? Negatif 16 dibagi 8 itu berapa? Oh, ternyata rasionya 2. Karena hasilnya selalu tetap 2. Kamu cek coba. 2 kali min 2, min 4. Min 4 kali min 2, min dikali min kan positif loh, 8. Balik lagi, 8 dikali min 2, negatif. Oke, latihan 5 ini paham ya anak-anak ya? Sip. Tadi kalian udah lihat ilustrasi mengenai pertumbuhan penduduk. Nah, itu pertumbuhannya dari 10 tahun dia itu berkembang sebesar 2 kali lipatnya. Berarti setelah 10 tahun dikalikan 2 sampai tahun 2007. Nah, itu merupakan penerapan dari pola barisan geometri. Jadi dia itu ada rasionya antar sukunya, yang tadi kita sepakat memisalkannya itu dengan R, simbolnya R, rasio, ya kan? Nah, ini saya mau menganalisa, mau menemukan rumusnya barisan geometri. Mencari UN, rumus suku ke N dari barisan geometri. Yang pertama kita misalkan U1 sebagai A ya. Seperti yang aritmatika, U1 kan mesti A. Lalu U2-nya dari mana? U2 tadi di tahun yang kemudian, yang tahun selanjutnya dapat U2 kan dari U yang pertama dikalikan dia itu berapa kali lipat, atau yang kita sebut sebagai rasionya. Jadi U2 adalah U1 dikali rasio. Sama dengan karena U1 tadi sudah kita misalkan dengan A, gitu, maka U2 didapatkan A dikali R, atau bisa ditulis AR. Jadi AR ialah U2. Lalu next ke U3. U3 berarti ya U2 tadi dikalikan rasionya lagi. Maka didapatkan karena U2-nya tadi udah ketemu AR, kalian masukkan AR dikali R. Dapatlah AR pangkat 2 atau AR kuadrat. Berarti U3 ketemu AR kuadrat. Next, U4. U4 dari mana? Ya suku yang ketiga, suku sebelumnya tadi dikalikan dengan rasio lagi. Karena U3 udah ketemu AR pangkat 2, masukkan. Dikali R lagi. Kalikan biasa. Di sini yang bisa dikalikan kan R kuadrat sama-sama R kan? R kuadrat kali R hasilnya R pangkat 3, dapatlah U4 ketemu. Nah, dari sini bisa kamu cermati nak, dia membentuk pola. U1 itu A, U2 AR, U3 AR pangkat 2, U4 AR pangkat 3. Nah, di sini pangkatnya semakin berkembang, semakin naik. Yang U2 R-nya 1, U3 R pangkat 2, U4 R pangkat 3. Nah, berarti kan saling berkurang 1 toh. Kalau dia suku keempat 3, suku ketiga jadi 2. Nah, otomatis kalau saya punya pertanyaan, anak-anak tentukan suku ke-9. Nah, berarti langsung bisa kamu tarik kesimpulan. Maka suku ke-9 berarti AR pangkat 8. Karena 9 kurangi 1 kan? Terus kalau U100, Bu, ya udah U100 berarti bisa kita simpulkan AR pangkat
AR pangkat 99. Seperti itu anak-anak. Nah, maka dari sini didapatlah kesimpulan. Rumus suku ke N dari barisan geometri ialah UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Ya kan, dia kan semakin berkurang 1. Kalau U4, kalau suku keempat N-nya 4, R-nya pangkat 3. Kalau N-nya 3, R-nya pangkat 2. Kalau N-nya 2, R-nya pangkat 1. R aja ini. Jadi inilah rumus suku ke N dari barisan geometri. Dengan A suku yang pertama, suku 1, U1, R rasio. N ialah dia itu urutan keberapa, barisan yang keberapa. Ya, paham anak-anak? Oke. Ini salah satu contoh soal mengenai barisan geometri. Nah, di sini diketahui yang ditanyakan tentukan rumus suku ke N dan suku ke-7. Jadi UN-nya rumusnya apa, lalu U7-nya rumusnya apa dari barisan ini. 1, 2, 4, 8. Langkah pertama lakukan identifikasi. Yang pertama A-nya berapa sih? Ya toh, A-nya berapa pada barisan ini? Ketahuan toh, A kan suku yang pertama, U1. A-nya 1, beres, dapat. Setelah itu R. R ialah rasio. Dalam barisan geometri kita simbolkan sebagai R. Kamu cari 1 ke 2 itu kali berapa? 2 ke 4 itu kali berapa sih? 4 ke 8 itu kali berapa sih? Harus tetap loh ya, R-nya ini nggak boleh pindah-pindah. Nggak boleh misalkan di sini kali 2 terus di sini dikali 3 lah, nggak konsisten dia. Berarti R-nya berapa ini? R-nya ketemu 2. Beres deh ini. A-nya ada, R-nya ada, lalu kita ke goal kita di awal, yaitu mencari rumus suku ke N, atau ini bisa kita sebut sebagai UN. Nah, rumus kalian masukkan rumusnya UN-nya barisan geometri itu apa? UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Tinggal dimasukkan. A-nya ketemu 1, R-nya itu 2 pangkat N min 1. Ketemu deh, jadi ini rumus suku ke N dari barisan tersebut, UN-nya. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua yang ditanyakan ialah suku ke-7, U7-nya berapa? Ya udah, karena rumus suku ke N-nya sudah ketahuan, masukkan rumus ini, pakailah rumus ini yang udah kamu buat barusan. Nah, U7 berarti N-nya diganti 7. Masukkan sesuai rumusnya 1 per 2 pangkat 7 kurangi 1. Sama dengan, kalian operasikan pangkat dahulu ya, 2 pangkat 6. Ketemu toh, berapakah 2 pangkat 6? Nah, ini kalian kerjakan. Ingat, kalian pangkatkan dulu baru dikalikan. Karena ini dikalikan 1 tidak begitu terlihat. Nah, kalau ini bukan 1, misalkan ini 3. Kamu nggak bisa 3 kamu kali 2 terus pangkatkan 6, tidak. Jadi 2 pangkatkan 6 dahulu, baru kalikan bilangan setelahnya. 2 pangkat 6 berapa? 64 toh. 1 dikali 64, hasilnya 64. Nah, selesai, dapat deh. Ini contoh 15, contoh yang saya ambil di modul kalian, di PKS kalian. Oke anak-anak, selanjutnya contoh 16. Nah, di contoh ini juga masih menerapkan konsepnya dari barisan geometri. Oke, sekarang kita kerjakan. Ingat ya, clue-cluenya setiap kali kalian baca suatu kalimat di dalam masalah itu, kalau nemu clue langsung ditulis. Oke, next. Suku pertama dari suatu barisan geometri sama dengan 128. Tulis langsung. Suku pertama berarti artinya A. A-nya ketemu. A-nya udah ketemu 128.
Nah, maaf ini ada typo ya. Di soal saya kan tertulis suku kelima. Nah, ini saya ganti menjadi suku keempat. Nanti silahkan diganti di modul kalian ya. Sedangkan suku keempat sama dengan 16. Tulis U4-nya suku keempat sama dengan 16. Nah, langsung kalian uraikan. Apa artinya suku keempat? Suku keempat berarti A R pangkat 3. Jadi suku keempat pada barisan geometri itu artinya AR pangkat 3. Berkurang 1 kan karena N-nya 4 jadi 3. Itu hasilnya 16. Nah, dari sini kalian nanti bisa mencari nilai R. Pakai apa, Bu? Ya, substitusikan. Karena A-nya udah ketemu, bisa kamu masukkan di sini. Kamu substitusikan. Oke? Nah, jadi A-nya ini langsung Ibu ganti 128. Biar ketemu R-nya nanti. R pangkat 3 sama dengan 16. Oke, ini dioperasi biasa ya. Kalian pindah ruas biar ketemu R-nya, biarkan R-nya sendiri. Berarti kamu harus pindah 128. Jadi operasi pembagian. 16 dibagi 128. Nah, ini kalian sederhanakan dulu. Ini bisa ya, 16 bagi 16, 1. 128 bagi 16, 8. Jadi ketemu R pangkat 3-nya 1/8. Nah, maka nilai R-nya berapa? Jadi kamu pindahkan ya, ini kan karena ini pangkat, pindah ruas jadi akar. Sesuai dengan ini karena pangkat 3, berarti akar pangkat 3 dari 1/8 berapa? Akar pangkat 3 dari 1 ya 1. Akar pangkat 3 dari 8 berapa kali berapa hasilnya 8, hasilnya 2. Ketemu deh, rasionya adalah 1/2 atau setengah. Beres rasio. Sekarang suku ke-6. Oke, kan rasionya udah ada nih, kita bahan dasarnya udah punya semua. Kita A-nya udah ketemu, rasionya udah ketemu, lah mau mencari apapun mudah. Maka untuk mencari yang B ini suku ke-6, apa suku ke-6-nya barisan geometri? Jadi U6 sama dengan R pangkat 5. Wes dimasukkan A-nya 128 dikali R-nya tadi setengah pangkat 5. Ingat loh ya, ini pangkat harus dikerjakan dahulu. Jangan kamu kalikan, jangan 128 kamu kalikan setengah. Tidak, dahulukan yang perpangkatan. Maka hasilnya 128 dikali setengah pangkat 5 berarti 1/32. 2 pangkat 4 kan 16. 16 kali 2, 32. Lah, di sini baru bisa kamu kalikan dengan 128. Kalian bagi 128 itu bisa kamu bagi dengan 32. Ini bisa dicoret. Cret. Cret. Hasilnya 4. Ketemu deh. Maka U6 hasilnya 4. Suku ke-6 itu 4. Lanjut yang terakhir. Suku keberapakah yang nilainya itu sama dengan 1? Ini loh. Berapa ya yang nilainya sama dengan 1? Berarti yang diketahui UN. Diketahui nilai UN-nya itu 1. Lah, N keberapa sih? Oke, ikuti aja. Kamu masukkan rumus suku ke N-nya barisan geometri, yaitu A kali R pangkat N-1. Itu nanti hasilnya 1. Oke, kamu masukkan nilai A-nya, karena A-nya udah ketahuan, 128 ya masukkan. 128 sama dengan R-nya udah ketahuan setengah ya. Setengah pangkat N-1 sama dengan 1. Nah, oke, ini Ibu pindah ruas setengah N-1
sama dengan, nah 128 dari ruas kiri saya pindah ke ruas kanan jadi per 1/128. Oke, nah ini merupakan eksponen ya, persamaan bentuk pangkat. Nah ini harus kalian arahkan agar dia menjadi pangkatnya sama. Nah di sini yang udah ada kan 1/2, yang ruas kiri ada pecahan itu 1/2 setengah. Yang ruas kanan ada 1/128. Nah maka 128 ini nak, 128 ini ibu ganti menjadi basis 2 pangkat berapa sih? Hasilnya 128. Ayo hari ini harus ingat loh ya, 2 pangkat berapa? Jadi 2 pangkat 7 itu hasilnya 128. Maka 128 nanti saya ubah menjadi 2 pangkat 7. Jadi setengah pangkat n-1 sama dengan 1/128, 1/2 pangkat 7, saya ganti langsung. Nah, paham ya anak-anak ya? Pangkat 7 ini bisa saya keluarkan di atas. Karena apa? 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1, pangkatkan 0 pun juga 1. Jadi bisa saya tulis 1/2 pangkat 7 di sini. Nah, ini nanti bisa saya bisa saya coret. Nah, ini dengan ini. Sret. Nanti habis dia. Sret. Nah, jelas kan? Nah, berarti nanti hasilnya sama dengan tinggal ini, nanti saya taruh sini ya anak-anak. Berarti ini nanti tinggal n-1 sama dengan 7. Nah, berarti nilai n-nya bisa kamu lihat di sini. Udah ruas aja, n-nya berarti 7 ditambah 1 sama dengan 8. Nah, ini udah soal yang level-level expert ya, kalian sudah harus bisa, pokoknya sudah bisa menganalisa, oh A-nya ketemu, R-nya ketemu, lalu tahu yang dimaksud yang tujuannya soalnya apa, dan pasti bisa. Ini contoh soal dari deret geometri. Ini sama seperti deret aritmatika. Jadi deret geometri itu ya barisan geometri yang dia itu dijumlahkan nanti mulai dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke n. Dia itu dijumlahkan. Maka tandanya ya plus 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 seperti itu. 1 tambah 3 tambah 9. Nah, contoh soal nomor 8 ini. Di situ yang A, suruh mencari, hitunglah jumlah 7 suku pertama. Berarti ditanyakan ialah S. Ingat ya, simbol dari deret ialah SN. SN, S yang ke-7, S7 yang ditanyakan. Nah, rumusnya yang sudah kalian pelajari tadi ialah cara mengingat-ingat itu Arni-Peri. Nah, sebelumnya kalian lihat rasionya. Dia tuh kalau rasionya bilangan yang lebih dari 1 atau sama dengan 1 itu pakai rumus yang Arni-Peri. A kali R pangkat N dikurangi 1 Arni Peri R-1. Oke, silakan kalian kerjakan, tinggal dimasukkan. A-nya kan di sini udah ketemu. A-nya 1. Rasionya berapa ini? 1 ke 3, 3 ke 9, rasionya 3. N-nya ditanyakan 7, N ke 7, 3 pangkat 7 kurangi 1. Ditambah rasionya tadi 3 kurangi 1. Nah, ini untuk yang rasionya lebih dari sama dengan 1. Terus kalian kerjakan. Nah, terus yang B nak. Contoh soal yang B itu juga sama, tapi dia rasionya itu udah kurang dari 1. Nah, ini kan barisannya kan bilangannya kan 16, 8, 4. Nah, di sini kan A-nya tahu toh, A-nya 16. Oke.
Terus rasionya berapa? 16 ke 8 itu diapakan? Oh, ternyata dikali setengah ya. Ini rasionya setengah. Karena setengah kurang dari 1 pakai rumus yang ini nak. S7 sama dengan A dibalik ya. 1 per R pangkat N min 1 per R. Nah, ini sama juga. Tinggal kalian masukkan. A-nya 16, 1 dikurangi setengah, pangkatkan 7 per 1 kurangi setengah. Nah, seperti itu. Silahkan kalian kerjakan dengan teliti. Nah, jadi dari geometri kalian cermati rumusnya, kalian pahami, lalu yang diketahui itu apa, kalian masukkan. Oke, ini sedikit pertemuan mengenai pembahasan barisan dan deret geometri. Pertemuan selanjutnya akan saya berikan latihan-latihan soal dan pembahasan dari saya melalui Google Meet. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anak.